Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa lanjutkan kembali pembahasan ensiklopedia salat jilid yang kedua. Di minggu lalu Ustadz Azmi hafizahullah ta'ala menerangkan tentang cacat-cacat pada hewan kurban yang membuat hewan kurban tersebut tidak sah untuk dikurbankan. Bila ada yang mengurbankan hewan dengan cacat demikian, maka ya kurbannya tidak dianggap, tidak diterima oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk dalam pembahasan cacat-cacat yang ada pada hewan kurban, tetapi cacat ini sebagian besarnya tidak membuat hewan tersebut menjadi tidak sah. Artinya kurban tetap sah, hanya saja berkurang pahalanya. Beri catatan terlebih dahulu di dekat situ. Apa tadi judulnya? Hewan-hewan? Aib yang dimakruhkan di dalam berkurban. Ya. Catatannya adalah aib dimakruhkan berarti hewan tetap sah, tetapi pahala berkurang. Kalau ada aib seperti ini atau cacat pada hewan yang demikian, maka hewannya tetap sah untuk dikurbankan, tapi pahalanya tidak sempurna atau berkurang. Itu yang namanya al-uyub al-makruhah. Aib-aib atau cacat-cacat makruh. Berbeda dengan yang diterangkan di minggu lalu, itu adalah cacat yang membuat hewannya tidak sah. Dan pengetahuan tentang hal ini sangat dibutuhkan oleh para panitia. Karena ada kalanya kondisi-kondisi tertentu terjadi di luar dari kebiasaan. Contoh, panitia menerima hewan kurban yang tanda pengenalnya itu ditindik di telinganya sapi misalnya. Qadarullah misalnya saja ada panitia yang lalai, kemudian tindiknya itu nyantol di mana coba? Pagar masjid misalnya. Terus dia ngamuk lari robek kupingnya. Nah, batal atau tidak? Sah atau tidak hewannya untuk dikurbankan? Pengetahuan tentang hal ini sangat dibutuhkan. Terus kalau dibilang tidak sah, berarti apakah harus diganti? Belum lagi nanti pasti berkelahi antara sohibul kurban dengan panitia. Sohibul kurban akan menuntut misalnya. Atau ketika dibeli masih sehat, dinaikkan ke atas truk karena sapinya itu sangat gendut. Begitu dia turunnya lompat misalnya. Ternyata patah kakinya satu. Sah atau tidak hewan seperti ini? Bila dikatakan tidak sah, haruskah diganti? Bila dikatakan harus diganti, siapa yang ganti? Sohibul kurban, panitia, sopir truk, penjual, atau siapa? Nah, di sini bahasanya. Di buku bahasa Indonesia halaman 556, buku bahasa Arab halaman 943. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesia, yang lain silakan menyimak Indonesia atau Arabnya. Berkata penulis, beberapa aib yang dimakruhkan di dalam berkurban, diantaranya abba, yaitu binatang yang salah satu telinganya terpotong baik setengah maupun lebih. Teman-teman kalau mau mengetahui tulisan versi Arabnya berarti harus merujuk kepada buku bahasa Arabnya ya. Seperti yang pertama ini abba, pakai ain, pakai dod, lalu ba, alif, hamzah. Abba. Saya tidak usah terangkan untuk tulisan Arabnya, silakan cari PDF-nya. PDF-nya ada di link YouTube video-video ensiklopedia salat, insya Allah
linknya ada beserta PDF-nya. Silakan diulang. Cacat yang pertama, adba, yaitu binatang yang salah satu telinganya terpotong baik setengah maupun lebih. Saya kira jelas. Apabila ada hewan yang demikian, maka pahalanya berkurang. Tapi hewannya sah untuk dikurbankan. Kedua, muqabalah, yaitu yang daun telinganya robek ke arah melebar dari bagian depan. Imam Ibnu Athir berkata, seekor kambing disebut muqabalah jika daun telinganya robek dan dibiarkan bergelantungan sehingga menjadi seperti zanamah atau binatang yang dibelah telinganya. Ya. Ini juga hewan yang makruh saja. Lanjut. Ketiga, mudabarah, yaitu yang robek daun telinganya ke arah melebar dari bagian belakang. Ibnu Athir berkata, mudabarah adalah yang robek dari bagian belakang telinganya. Keempat, asyarqa, yaitu yang robek daun telinganya ke arah memanjang. Ibnu Athir berkata, asyarqa adalah yang robek daun telinganya. Kelima, al-kharqa, yaitu yang terdapat lubang pada daun telinganya. Ibnu Athir berkata, kambing kharqa adalah yang terdapat lubang pada daun telinganya. Ya, bisa diberi catatan dekat nomor 5. Maka hindari melubangi telinga. Meskipun tetap sah. Toh kalau ingin dinamai kan bisa dengan cara yang lain. Bagaimana cara yang lain? Dicat di bagian badannya. Dikasih inisial. BGS. Berarti siapa yang punya? Tergantung siapa. BGS. Bagus misalnya. Atau ditandai, ditulisi, ditipek di tanduknya. Nggak mesti ditindik di telinganya. Khawatir nanti kalau dia misalnya lagi marahan sama temennya terus tanduk-tandukan, tanduknya itu misalnya pakai kabel tis itu ya. Terus kabel tisnya nyangkut di tanduk temannya, robek telinganya. Berkurang pahalanya. Meskipun boleh, meskipun sah maksudnya. Terus? Keenam, musaffarah, yaitu binatang yang putus daun telinganya sehingga bagian dalamnya terlihat. Ketujuh, musta'salah, yaitu binatang yang tercabut tanduknya dari akarnya. Ibnu Athir berkata, musta'salah berarti binatang yang tanduknya tercabut dari akarnya. Ya. Nomor 1 sampai 7, bila ada pada hewan, maka hewannya sah atau tidak? Nah, tetapi pahalanya kurang. Ini 1 sampai 7. Masih sisa 2. Terus? Kedelapan, al-bahqa, yaitu yang matanya tercungkil. Nah, itu bukan matanya cungkil-cuil gitu. Bukan bolanya lepas. Tapi bisa jadi hanya cuil. Tidak melazimkan copot, tapi misalnya dia tercuil. Karena dengan cuil itu saja sudah bisa dipastikan apa? Buta. Ketika dia hilang gitu. Ini kira-kira sah atau tidak? Tadi saya sudah bilang. Yang tidak sah diantaranya adalah yang buta, apalagi lebih parah. Cungkil itu lebih parah. Berarti nomor 8 ini bukan makruh. Diberi catatan dekat situ. Nomor 8 ini bukan makruh, tapi cacat yang membuat tidak sah. Anggap misalnya dia saling menanduk, kemudian mata temannya tertusuk tanduk lawannya. Terus? Ibnu Athir berkata, al-bahqa berarti matanya mengalami pencungkilan. Di dalam An-Nihayah dia berkata, al-bahqu berarti hilang penglihatan dengan fisik mata yang tetap ada. Di dalam Al-Qamus dia berkata, al-bahqu berarti cacat mata yang paling buruk dengan mata lebih masuk ke dalam. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka al-bahqu berarti juga kebutaan yang sangat nyata yang menjadikan suatu binatang tidak boleh dijadikan sebagai kurban sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh hadis Al-Bara' di atas. Mungkin juga ada tipikal matanya itu kayak anggur kering, kayak kismis. Maka ini juga termasuk yang tidak sah dikurbankan.
Terus 9. 9 al-musyi'ah, yaitu kambing yang tidak bisa ikut berjalan di belakang kambing lainnya karena kurus, kering, dan lemah, seperti musafir yang selalu membutuhkan penuntun. Ada juga yang menyatakan kata itu dengan menggunakan harokat fathah pada huruf ya, menjadi musyaya, karena kebutuhannya pada orang yang menuntunnya agar bisa bergabung dengan kambing-kambing lainnya. Jika pada tubuhnya tidak terlihat lemak dan sumsum, hewan itu tidak boleh dijadikan kurban. Atau jika masih mengandung sumsum tetapi tidak dapat memeluk kambing lainnya, tetap tidak boleh juga. Karena statusnya pada saat itu seperti kambing pincang yang kepincangannya benar-benar terlihat. Kalaupun binatang itu masih bisa bergabung dengan kambing lain, tetap dengan syarat harus dipaksakan. Binatang itu tetap makruh untuk dijadikan hewan kurban. Ya. Ini pincang yang tadi disinggung di cacat hewan yang keempat atau yang ketiga, yaitu yang pincang dan saking kurusnya dia sampai-sampai selalu tertinggal dari teman-temannya. Ini yang ke-9 juga termasuk yang membuat hewan kurban menjadi tidak sah. 9 ini disebutkan dalam catatan kaki. Coba dibaca. Catatan kaki 296. Mengenai ke-9 aib di atas terdapat hadis Ali radhiyallahu anhu. Dia bercerita, kami diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meneliti mata dan telinga agar kami tidak berkurban dengan kambing yang mengalami muqabalah, mudabarah, syarqa, dan kharqa. Dalam sebuah riwayat disebutkan al-muqabalah berarti terpotongnya ujung daun telinga binatang, sedangkan mudabarah berarti yang terpotong di salah satu sisi daun telinga. Syarqa adalah yang robek daun telinganya, dan kharqa berarti yang terdapat lubang pada daun telinganya. Yang demikian itu merupakan lafaz At-Tirmizi di dalam kitab Al-Adhahi bab ma yukrahu minal adhahi, dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Dalam lafaz An-Nasai disebutkan, kami diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meneliti mata dan telinga agar tidak berkurban dengan hewan yang mengalami muqabalah, mudabarah, batra, dan kharqa. Dalam sebuah lafaz disebutkan agar kami tidak berkurban dengan hewan yang celek atau buta sebelah. Dalam lafaz lain disebutkan pula dan yang terpotong hidungnya. Yang demikian itu merupakan lafaz An-Nasai di dalam kitab Al-Adhahi bab Al-Muqabalah nomor 4372. Nomornya di skip saja. Dan juga bab Al-Mudabarah, juga bab Al-Kharqa, dan bab Asyarqa. Lafaz Abu Dawud, kami diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meneliti mata dan telinga agar tidak berkurban dengan hewan yang celek, muqabalah, mudabarah, kharqa, dan syarqa. Zahir berkata, aku pernah berkata kepada Abu Ishaq, apakah Ali juga menyebutkan Abba? Dia menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, apakah yang dimaksud dengan muqabalah? Dia menjawab, hewan yang daun telinganya terpotong bagian ujungnya. Apa pula mudabarah itu? Tanyaku lagi. Dia menjawab, hewan yang terpotong bagian belakang daun telinganya. Aku bertanya juga, apa itu syarqa? Dia menjawab, yang daun telinganya robek. Apa pula yang dimaksud dengan al-kharqa? Tanyaku lebih lanjut. Yaitu yang dibakar daun telinganya sebagai tanda, jawabnya. Abu Dawud, kitab Al-Adhahi, bab ma yukrahu minal adhahi. Lafaz Ibnu Majah menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menyembelih hewan kurban yang mengalami muqabalah, mudabarah, syarqa, kharqa, dan jad'ah. Ibnu Majah, kitab Al-Adhahi, bab ma yukrahu an yudhha bihi. Nomor 342, lafaz Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berkurban dengan binatang yang mengalami muqabalah, mudabarah, syarqa, kharqa, dan jada'. Dalam sebuah lafaz dari Hujayyah bin Adi, seorang dari Kindah, dia bercerita, aku pernah mendengar seseorang bertanya kepada Ali, sesungguhnya aku telah membeli sapi ini untuk kurban. Dia menceritakan bahwa hewan itu untuk 7 orang. Dia bertanya, tanduknya? Dia menjawab, tidak memberi madarat padamu. Dia bertanya lagi, pincang? Dia menjawab, jika engkau sudah melakukan manasik, sembelihlah. Selanjutnya dia atau Ali berujar,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk meneliti mata dan telinga. Sanadnya dinilai sahih oleh Ahmad Syakir di beberapa tempat. Diriwayatkan pula dengan lafaz seperti ini oleh At-Tirmidzi dari Hujayyah bin Adi dari Ali. Dia bercerita, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Aku bertanya, jika sapi itu melahirkan? Dia menjawab, sembelihlah bersama anaknya. Aku bertanya lagi, termasuk juga yang pincang? Dia menjawab, jika kamu telah mengerjakan manasik. Kutanyakan lagi, tanduknya pecah? Dia menjawab, tidak ada masalah. Kami diperintahkan atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami agar kami memeriksa kedua mata dan telinga. Ya. Catat dekat situ tadi ada kata-kata kalau dia hamil. Catatannya, kalau waktu disembelih bayinya atau janinnya ikut mati, maka bisa langsung diapain? Kira-kira janin bisa perlu dikuliti nggak ya? Ada yang pernah makan bayi? Bayi hewan maksudnya? Saya pernah lihat tapi saya tidak lihat Saya pernah lihat waktu dibelah perutnya ternyata ada bayinya, tapi saya tidak tahu itu bayinya mau diapain. Apakah langsung digoreng kah? Bagaimana kah? Tapi yang jelas ketika dikeluarkan dari perut ternyata janinnya mati, maka tidak perlu disembelih lagi. Karena nyembelih mamanya itu sudah termasuk nyembelih anaknya. Tapi kalau waktu dikeluarkan dari perut janinnya masih hidup, maka dia disembelih sendiri. Itu catatannya. Mau nyatat silakan, tidak nyatat catatlah. Jika janin keluar mati, maka cukup. Jika keluar hidup, maka sembelih. Terus? Lafaz Ibnu Majah di dalam kitab Al-Adhi bab ma yukrahu an yudhha bihi dari Hujayyah bin Adi dari Ali. Dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk memeriksa mata dan telinga. Sanad hadis Hujayyah ini dinilai sahih oleh Ahmad Syakir sebagaimana yang telah dikemukakan. Dinilai hasan oleh Al-Albani di dalam kitab Irwaul Ghalil, di dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah. Sebelum itu sanad hadis ini telah terlebih dahulu dinilai sahih oleh Hakim yang disepakati oleh Az-Zahabi. Mungkin babnya juga di skip. Bab nomor skip. Imam Ahmad meriwayatkan lafaz Abu Dawud berkenaan dengan muqabalah, mudabarah, asyarqa, dan kharqa. Ahmad Syakir berkata, sanad hadis ini sahih. Imam Syaukani berkata, setelah menyebutkan hadis Ali yang diriwayatkan oleh perawi khamsah, hadis yang diriwayatkan oleh 5 orang imam ini, Asy-Syaukani berkata, hadis Ali radhiyallahu anhu ini diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Hadis ini dinilai cacat oleh Ad-Daruqutni, dinilai dhaif oleh Al-Albani di dalam kitab Dhaifut Tirmidzi. Skip saja untuk takhrij. Lanjut ke bawahnya lagi. Sedangkan mengenai binatang yang mengalami mustasalah. Sedangkan mengenai binatang yang mengalami mustasalah, tanduk tercabut, bahqa, musyi'ah, kasra, dan musaffarah telah terkandung di dalam apa yang diriwayatkan dari Yazid Dzu Misra. Dia bercerita, saya pernah mendatangi Atabah bin Abdus Salma. Aku bertanya, wahai Abdul Walid, aku pernah pergi mencari hewan kurban, tetapi tidak ada yang membuatku tertarik kecuali yang bergigi patah. Bagaimana pendapatmu? Dia menjawab, bisakah engkau membawaku ke tempat hewan tersebut? Aku pun berkata, subhanallah, apakah diperbolehkan untukmu sedangkan tidak untukku? Dia menjawab, ya, karena engkau ragu sedang aku tidak. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam boleh digarisbawahi kata gigi patah. Gigi patah. Maka ompong itu bukan pembatal kurban. Atau ompong itu adalah cacat pada hewan yang tidak dianggap. Terus? Ya, karena engkau ragu sedang aku tidak. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang hewan yang mengalami musaffarah, musta'salah, bahqa, musyi'ah, dan kasra. Yang dimaksud dengan musaffarah adalah hewan yang telinganya tercabut sehingga terlihat bagian dalamnya. Musta'salah adalah hewan yang tercabut tanduknya sampai ke akar-akarnya.
Bahqa adalah hewan yang matanya cacat, sedangkan musyi'ah adalah kambing yang tidak mampu mengikuti kambing lainnya karena kurus dan lemah. Serta kasra berarti yang pecah. Abu Dawud kitab Ad-Dhuhayya bab ma yukrahu minad dhuhayya. Sedangkan mengenai hewan adba yang terpotong telinga dan tanduknya, telah diriwayatkan dari Ali bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang berkurban dengan hewan tersebut. Qatadah pernah bertanya kepada Sa'id bin Al-Musayyab, apakah yang dimaksud dengan adba? Dia menjawab, yaitu terputus setengah atau lebih banyak. Lafaz di atas adalah milik Abu Dawud di dalam kitab Ad-Dhuhayya. Lafaz An-Nasa'i di dalam kitab Ad-Dhuhayya bab al-adba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berkurban dengan hewan yang tanduknya putus. Hal tersebut aku tanyakan kepada Sa'id bin Al-Musayyab, dia pun menjawab, benar. Adab itu berarti setengah atau lebih dari itu. Dari Qatadah, dari Juri bin Kulayb Al-Hindi, dari Ali, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berkurban dengan hewan yang putus tanduk dan telinga. Qatadah berkata, aku langsung menanyakan hal tersebut kepada Sa'id bin Musayyab, dan dia pun menjawab, Al-adab berarti putus yang mencapai setengah atau lebih banyak lagi. Dari Ali dia bercerita, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berkurban dengan hewan yang terputus tanduk dan telinganya. Lafaz Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad, hadis Ali radhiyallahu anhu dinilai sahih oleh Tirmidzi. Asy-Syaukani berkata, di dalamnya mengandung dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan berkurban dengan hewan yang terpotong tanduk dan telinga, yaitu yang hilang setengah tanduk atau telinganya. Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan jumhur ulama membolehkan berkurban dengan hewan yang tanduknya patah. Yang jelas, hewan yang tanduknya retak itu tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, kecuali jika yang hilang dari tanduknya itu hanya sedikit, yang tidak disebut atba atau terpotong, atau yang terpotong kurang dari setengah. Demikian juga tidak diperbolehkan berkurban dengan hewan yang telinganya putus, dan itulah yang dibenarkan oleh sebutan al-adab. Saya penulis juga pernah mendengar kalau telinganya putus, mungkin yang dimaksud memang betul-betul hilang telinga. Sedangkan yang tadi kita beri contoh, ditindik lalu koyak, robek. Tidak sama ya? Terus? Penulis juga pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata saat mengupas kitab Sunanun Nasa'i. Kekurangan yang ada pada hewan misalnya syarqa dan kharqa adalah makruh. Demikian halnya dengan muqabalah dan mudabarah. Kecuali jika hal itu lebih dari setengah daun telinga atau tanduk karena hal itu sama sekali tidak diperbolehkan. Ya, berarti di sini ada faedah tambahan penjelasan. Kalau telinganya hanya koyak, seperti tadi contohnya seperti contohnya ditindik lalu tindiknya robek sehingga membuat telinganya belah, maka ini makruh. Tapi kalau ada kejadian yang lain yang membuat telinganya betul-betul dominan putus, hilang, maka ini tidak sah. Begitu juga tanduknya pecah. Kalau tanduknya pecah tapi dominan tanduknya masih ada, maka dia sah, hanya saja makruh. Tapi kalau betul-betul hilang tanduknya, maka ini tidak sah. Demikian pendapat Syekh bin Baz. Terus? Dengan demikian, yang tidak membolehkan suatu hewan menjadi kurban ada 5. Binatang buta sebelah yang kebutaannya itu benar-benar tampak. Binatang sakit yang sakitnya benar-benar nyata. Binatang pincang yang kepincangannya benar-benar nyata. Dan binatang kurus yang tulangnya tidak bersumsum. Serta adba, yaitu binatang terputus tanduk dan telinga lebih dari setengah. Ya. Coba sebutkan 5 cacat hewan yang membuat hewannya tidak sah. Jangan dibaca. 1. Buta sebelah, apalagi lebih parah. Contohnya lebih parah, buta dua-duanya atau matanya cungkil, apalagi copot. 2. Sakit yang betul-betul jelas sakit. Dia terbaring, tidak bisa ngapa-ngapain.
Kalau yang seperti ini sudah sembelih aja biasanya. Daripada nanti mati. Saya pernah lihat ada ikhwan, dia jualan sapi. Nah dia sudah feeling ini kayaknya bakal mati. Tidak mungkin lagi dia apain. Sementara ini sapi harga berapa 20 sekian juta lah. Daripada dia rugi 20, langsung disembelih. Jual daging. Tapi tidak bisa buat jual kurban. Karena meskipun dijual 1 juta, lalu kemudian dikurbankan tetap saja tidak sah. Terus, yang ketiga, pincang. Yang pincangnya jelas pincang, apalagi lebih parah. Seperti memang kehilangan kaki. Nanti akan ada pembahasan insya Allah di dua bagian setelah ini. Bagaimana kalau waktu belinya sehat. Begitu mau sembelih, tiba-tiba misalnya dia lari lalu tertabrak lalu patah kakinya. Siapa yang ganti? Haruskah diganti? Terus cacat yang keempat adalah yang betul-betul kurus. Yang sampai-sampai dia tidak punya daging atau sumsum. Terus yang kelima, yang hilang bukan cuma cuil, tapi hilang betul-betul dominan tanduk atau telinganya. Lanjut. Penulis juga mendengar dia menilai hadis Ali tentang Adba ini sahih saat tengah mengupas kitab Muntaqal Akhbar Al-Majid Ibnu Taimiyah hadis nomor 2721. Di dalam mukhtasarnya, Imam Al-Kharaqi menyatakan bahwa hewan yang putus telinga dan tanduknya tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Dalam menjelaskan masalah tersebut, dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah berkata, adapun 4 cacat di atas, kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa cacat tersebut menjadi penghalang dibolehkannya hewan itu sebagai kurban. Sedangkan al-adab adalah hewan yang telinga atau tanduknya hilang setengah dan hal itu pun juga menghalangi menjadi hewan kurban. Hal itu pula yang dikemukakan oleh An-Nakhai, Abu Yusuf, dan Muhammad. Sebagian ulama menyebutkan beberapa cacat yang menyebabkan hewan makruh dijadikan sebagai kurban. Antara lain, belum selesai sebenarnya. Begitu juga yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah Asy-Syafi'i bahwa hewan yang tanduknya sekedar pecah maka dia masih sah. Yang tidak boleh adalah tercabut seluruhnya. Kalau sudah kita ceramatin demikian, pembahasannya Ustaz Azmi berarti 1 sampai 4. Betul ya? Yang isinya cacat-cacat yang tidak sah. Sedangkan yang baru saja kita baca ada berapa? 9. 1 sampai 7 makruh. 8, 9 tidak sah. Berikut ini ada tambahan. Silakan baca. sebagian ulama menyebutkan beberapa cacat yang menyebabkan hewan makruh dijadikan sebagai kurban. Antara lain, Ya, berikut ini adalah cacat-cacat lain lagi yang disebutkan oleh sebagian ulama. Ada yang memang makruh, ada yang tidak sah juga. Coba dibaca. pertama, al-batra, yaitu yang ekornya putus, baik itu unta, sapi, maupun kambing. Pada saat itu dimakruhkan menyembelihnya. Hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan An-Nasai dari hadits Ali radhiyallahu anhu, juga dengan kias atau perbandingan pada hewan yang terputus tanduk dan telinganya, abba. Ya. Cacat yang pertama disebutkan di sini adalah yang putus ekornya. Teman-teman bisa bayangkan ekor ya? Karena nanti insya Allah ada cacat berikutnya yang penerjemah salah terjemah. Ini ekor, buntut. Ada yang punya pengalaman kira-kira kenapa ekornya bisa hilang? Misalnya saja itu hewannya dekat buaya misalnya gitu ya. Mau kurban di dekat penangkaran buaya, ada buaya lepas, dia gigit ujungnya si ekor, ya, terpotong. Maka ini tetap sah tapi makruh. Apa bedanya? Kalau tidak sah dengan makruh bedanya apa? Kalau tidak ya sah ya tidak sah. Kalau makruh sah tapi kurang pahalanya. Nah, saya tidak bisa bayangkan kenapa itu
buntutnya si hewan bisa putus. Anggap aja digigit anjing, nah gitu lah. Terus? Mengenai makna al-batra, Ibnu Athir berkata, yaitu yang terputus ekornya. Hal ini karena ekor memberi kemaslahatan bagi hewan sekaligus berfungsi untuk mempertahankan diri dari hal-hal yang dapat menyakitinya sekaligus sebagai penghias bagian belakangnya. Makna lain adalah terputusnya bagian dari anggota tubuhnya. Adapun al-batr yang sudah ada dari sejak lahir yang demikian itu tidak menjadi masalah. Tetapi berkurban dengan hewan yang lain akan lebih baik. Kalau hewan ini memang tidak punya buntut dari lahir, maka tidak apa-apa. Tapi kalau ada duit untuk beli yang ada buntut, itu lebih utama. Bedanya yang pertama dan yang kedua apa? Yang pertama itu dia punya buntut, lalu digigit sama sesuatu atau terputus karena sesuatu. Kalau yang kedua, dia memang dari lahir tidak punya buntut. Terus? Adapun kambing yang putus ujung ekornya atau lebih dari itu tidak boleh dijadikan kurban karena yang demikian itu merupakan cacat yang sangat mencolok dari bagian tubuhnya. Ini terjemah yang salah. Coba diulang. Adapun kambing yang putus ujung ekornya atau lebih dari itu, ini ujung ekornya. Tidak boleh. Ini saya sudah cari-cari tadi dan saya kira ini salah terjemah. Jadi gini teman-teman, sejak lama yang saya pahami bahwa putus bagian dari buntut itu makruh saja. Di luar dari 5 cacat tadi, itu makruh. Sampai sini paham? Waktu saya baca terjemahnya tadi, kok ujung ekor? Terus di ujungnya, kalau dia putus ujung ekor maka dia tidak apa? Tidak boleh kurban dengan hewan demikian. Maka saya sempat bingung tadi. Apakah pemahaman saya yang selama ini salah? Ataukah penerjemah yang salah? Ya. Karena seharusnya ujung ekor kalau hilang itu makruh saja. Bukan tidak sah. Di situ terjemahnya yang hilang apa? Ujung ekor. Antum bayangkan ujung ekor kira-kira kayak apa coba? Kalau saya membayangkan terjemahnya ini, dia punya ekor, ujungnya itu mungkin 10 cm, 5 cm, 3 cm, kejepit sesuatu, digigit sesuatu, hilang. Bila saya membayangkannya demikian, harusnya hanya makruh. Kok di sini dibilang tidak sah? Nah, maka tadi saya cari-cari terjemahan, lalu kemudian saya posting di grup Asatidzah. Ini saya yang salah paham selama ini atau memang salah terjemah? Beberapa asatidzah kasih masukan bahwa yang benar itu bukan ujung ekor, tapi bokong. Maaf, PANTAT. Apa namanya? Bokong. PANTAT dibaca bokong. Nah, ini yang disebut dengan aliyah yang ada di bahasa Arabnya ini. Wahiyya allati qata'at aliyatuha. Ya, yaitu yang aliyahnya hilang. Nah, disinilah letak salah terjemahnya. Aliyah ini diterjemahkan oleh penerjemah sebagai ujung ekor. Yang benar itu bukan ujung ekor, tapi justru pangkal ekor, alias bokong. Coba dikoreksi terjemahnya. Ujung ekor diganti apa tadi? Pangkal buntut alias bokong. Jadi coba diulang. Adapun kambing yang putus aryahnya atau pangkal ekornya atau lebih dari itu tidak boleh dijadikan kurban karena yang demikian itu merupakan cacat yang sangat mencolok dari bagian tubuhnya. Jika kambing tidak memiliki ekor sejak pertama lahir, maka ia boleh dijadikan kurban dan tidak dimakruhkan. Ya, kecuali dia memang lahirnya begitu. Berarti nomor 1, kalau hilang hanya sebagian dari ujung ekor, maka makruh. Tapi tetap sah. Kalau yang hilang itu adalah pangkal ekor alias bokong, maka tidak sah kecuali apabila memang lahirnya memang begitu. Terus? Poin B, yang putus bagian hidung atau bibirnya.
Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ali radhiyallahu anhu mengenai hewan yang mengalami jad'ah. Ibnu Athir rahimahullah berkata, al-jad'ah berarti hewan yang putus hidung, telinga, dan bibir, tetapi lebih khusus pada hidung yang memang dimaksudkan untuk itu. Ya. Bila cuil hidungnya, maka tetap sah. Bila cuil hidungnya, maka tetap sah. Tapi apa? Tapi apa? Makruh. Tetap sah tapi makruh. Terakhir. Ketiga, hewan yang terpotong kemaluannya juga dimakruhkan untuk dijadikan kurban dengan mengkiaskan pada hewan yang mengalami adba. Ya. Cacat yang ketiga, yang dia makruh adalah kalau dia hilang kemaluannya. Karena kalaupun ada, tidak ada yang mau makan. Karena kalaupun ada, tidak ada yang mau ambil. Ada yang pernah makan? Pernah? Pernah tuh? Apa rasanya? Ngeri antum ya? Terus? Akan tetapi, jika yang terputus itu kedua biji kemaluannya, tidaklah dimakruhkan untuk dijadikan kurban, karena yang demikian itu dapat membuatnya menjadi gemuk dan dagingnya menjadi lebih lezat. Berbagai cacat-cacat lainnya telah disebutkan oleh para ulama yang mereka memakruhkan suatu hewan dijadikan kurban. Ya. Wallahu a'lam. Jadi yang ketiga ini, hilang kemaluannya, maka dia makruh. Karena dikiaskan seperti yang cuil kupingnya dan retak tanduknya. Tapi kalau yang hilang adalah kita bilang apa ya? Dua telurnya, telur bawah maksudnya, maka ini tidak makruh. Artinya tetap sah dan tidak berkurang pahalanya. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jemaah yang dirahmati Allah, saya koreksi lagi sedikit. Tadi saya bilang di cacat yang 9, saya bilang 1 sampai 7 makruh dan 8, 9 tidak sah. Tapi kalau kita lihat lagi yang nomor 6 dan 7, sedangkan ada keterangan tadi dari Syekh bin Baz bahwa beliau berpendapat kalau dia dominan telinga dan tanduknya hilang, maka itu tetap tidak sah. Maka kita bisa simpulkan 1 sampai 5 ya, itu adalah makruh. Sedangkan 6 dan 7 menurut sebagian ulama itu adalah bukan makruh, melainkan apa? Tidak sah.
Sedangkan 8 dan 9 itu jelas tidak sah. Kita simpulkan dari pertemuan minggu lalu, cacat yang membuat hewan menjadi tidak sah untuk dikorbankan ada 5. 1, buta yang jelas butanya. Saya tadi ada bilang jelas butanya. Yang tadi. Atau yang lebih parah. Jelas butanya atau yang lebih parah. Karena ada juga buta kita tapi tidak tahu dia itu buta atau tidak. Ya. Ini jelas butanya atau lebih parah. Ini yang tidak sah. Kedua, pincang, yang jelas pincangnya. 3, sakit, yang jelas sakitnya. 4, terlalu kurus. Yang 5, menurut sebagian ulama, dominan dari tanduk atau dominan dari telinga hilang. Di antara cacat yang membuat hewan itu sah tapi makruh alias kurang pahalanya. Di antaranya koyak telinganya. Ini ada beberapa model. Begitu juga pecah tanduknya. Gitu ya. Begitu juga yang disebutkan tadi, hilang, terpotong kemaluannya. Kemudian cuil hidungnya atau bibirnya. Terus putus sebagian dari ekornya. Ada cacat yang lain yang justru yang putus itu bukan cuma sekedar ekor, tetapi hilang apanya? Pangkal ekor atau bokongnya. Maka ini menurut sebagian ulama tidak sah. Ada tadi cacat yang tidak dianggap. Coba sebut. Gigi patah alias ompong. Terus? Hamil. Terus? Hilang biji kemaluan. Kalau hilang kemaluan makruh. Ini hilang apa tadi? Bijinya. Apabila hewan yang dikorbankan hamil, janjinya masih hidup, bolehkah dipelihara? Boleh. Seingat saya tadi ada pembahasan 2 bab setelah ini. Apabila seseorang, ini pertanyaan menarik ya. Apabila hewan dikorbankan, kondisinya hamil, ternyata janinnya masih hidup. Apakah si janin ini harus dikorbankan juga? Ataukah dia boleh dipelihara? Ini Masya Allah pertanyaannya bagus. Siapa yang bertanya? Nanti ingatkan saya. Tapi kalau lupa berarti bebaskan saya dari tanggung jawab. Ingatkan saya kasih voucher baju. Karena pertanyaannya menarik. Belum pernah saya dapatkan pertanyaan seperti ini sebelumnya. Ada di halaman 562. Tadi saya baca ya. Di nomor 2. 563 di atas. Apabila sudah terucap jelas oleh seorang muslim bahwa hewannya itu akan dikorbankan, maka ada beberapa hukum. Yang nomor 2, dia tidak punya hak mutlak terhadap hewan kurbannya. Sehingga dia tidak boleh menggunakannya untuk membajak, tidak juga untuk memerah susunya, yang dapat menjadikannya berkurang untuk dikonsumsi dirinya sendiri atau dibutuhkan oleh anaknya yang akan lahir. Tidak boleh juga memotong sedikit pun dari bulu atau semisalnya kecuali yang dapat mendatangkan manfaat baginya. Kalau dia memotong bulunya, maka hendaklah dia mensedekahkan atau memanfaatkannya, tetapi mensedekahkannya lebih afdal. Jika hewan kurban tersebut melahirkan, maka anak itu juga disembelih bersamanya. Maka dari pertanyaan ini, dan kita lihat di kalimat yang terakhir, menunjukkan bahwa apabila ternyata dia hamil, maka anaknya tidak bisa dipelihara. Tetapi disembelih. Kecuali kalau dia keluar dari perut dalam keadaan memang sudah mati. Bagaimana dengan hewan yang sumbing? Sumbing ini seperti cuil bibir, tadi kan ada ya. Maka dia makruh. Wallahu a'lam.
Terkait wanita yang hamil, berapa lama kehamilannya untuk dia keluarkan zakat? Mungkin ini maksudnya zakat fitrah atau zakat fitri. Karena di zaman Utsman bin Affan, Utsman mensunnahkan untuk orang tua yang dia punya janin, maka anaknya juga dibayarkan zakat fitrahnya. Tapi tidak diwajibkan, melainkan hanya disunnahkan. Siapa tadi yang sunnahkan? Siapa yang sunnahkan tadi? Utsman bin Affan. Pertanyaannya, berapa lama kehamilan yang dikeluarkan zakatnya? Kehamilan yang dia sudah punya roh. Pertanyaannya, di hari keberapa roh sudah ada pada janin? 120. Ini kaidah menarik teman-teman, perhatikan ya. Kalau janin itu sudah utuh manusia, tapi belum ada roh, itu harinya ke-80. Kalau dia keguguran, maka si perempuan statusnya adalah nifas. Tapi karena dia belum punya roh, maka tidak ada kewajiban untuk diakikahkan, disolatkan, dikasih nama, karena dia belum punya roh. Dia cukup dibungkus seperti bungkus biasa saja. Tapi kalau sudah punya roh, maka dikasih nama. Meninggal keguguran si bayinya, maka dia dikasih nama. Sunnah disolatkan, tapi tidak punya kewajiban. Kemudian tidak usah diakikahkan, dikarenakan dia keluarnya wafat, bukan keluar hidup. Di hari keberapa tadi itu? Nah, bedakan antara kehamilan 80 hari dengan kehamilan 120. Yang 80 janinnya utuh tapi tidak punya roh. Ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.